Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua berada di dunia tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangannya memperjuangkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Ferdila Aprilia, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, akan menjelaskan mengenai sifat dan keutamaan dari sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaro yasbiru, yang artinya menahan. Menahan dapat diartikan secara luas, seperti pada saat bulan Ramadan kita menahan hawa nafsu, menahan haus, menahan rasa ingin makan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, atau sampai ada azan maghrib untuk berbuka. Tidak semua orang dapat memperoleh kemenangan dan kenikmatan dari sabar. Sangat sulit melatih kesabaran karena kita harus menjaga diri dari lingkungan sekitar kita, hawa nafsu, dan kezoliman yang pernah kita perbuat. Keutamaan bersabar dalam Islam. Yang pertama, orang yang sabar akan senantiasa bersama Allah. Nah, kenapa sih senantiasa bersama Allah? Karena siapapun orang yang telah menerapkan dan mengusahakan kesabaran dalam menjalani kehidupannya akan lebih dicintai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan senantiasa memelihara kesabaran, menjaga, melindungi, dan menolong mereka dari setiap hal apapun yang menimpa mereka. Keutamaan sabar yang kedua yaitu mendapatkan apresiasi predikat takwa kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian Allah. Selain melindungi dan meridhoi orang-orang yang bersabar, Allah juga akan memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa, yaitu berupa predikat takwa kepada orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan memberikan balasan yang luar biasa kepada mereka berupa pahala yang lebih baik dan tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujiannya. Keutamaan sabar yang keempat, Allah menjanjikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kelima, orang-orang yang sabar adalah orang yang mulia, sebagaimana kemuliaan ini dituangkan dalam surah Asy-Syura ayat 43, yang artinya, tetapi
Orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Yang keenam, orang-orang yang bersabar akan dapat mengambil hikmah. Dalam surat Ibrahim ayat 5 dijelaskan bahwa orang-orang yang mampu menerapkan kesabaranlah yang nantinya akan mampu memetik nikmat, hikmat atau pelajaran yang bermanfaat dari masalah-masalah dan ujian yang dihadapinya. 7. Orang sabar akan memperoleh keberuntungan dan keselamatan. Sesungguhnya kesabaran itu akan mendatangkan keberuntungan dan meminimalisir rasa takut dari ketakutan apapun, serta sangat berpeluang untuk masuk surga Allah bagi siapapun yang menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. 8. Sabar mewariskan derajat kepeloporan dan kepemimpinan. Sifat sabar adalah salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, terlebih dalam hal agama. Hal ini dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 24. Oleh karena itu, saudaraku semuanya, senantiasalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan syafaatnya di akhirat dan mendapatkan perlindungannya di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innas sholata ma'as sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar. Berdasarkan ayat tersebut, kita seharusnya menjaga iman, sholat, dan sabar agar selalu dilindungi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya yang beriman kepadanya. Selain itu, pada surat Ali Imran ayat 125 dijelaskan bahwa jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka datang menyerang kamu secara tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Sabar merupakan ujian dan memang tidak mudah. Tetapi dengan ketidakmudahan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji hambanya yang beriman. Allah akan menguji seberapa kuat hambanya dalam menahan godaan dan ujian tersebut sampai lolos. Nah, jika kita lolos dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu beristighfar dan selalu berpikir positif terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan. Itulah gambaran jika kita selalu memelihara sifat sabar dan keuntungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sepatah dua patah kata yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas salah kata maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.